Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa ma ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib senantiasa mengajak untuk meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana khatib tadi sampaikan di dalam mukadimah, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Dalam konteks beribadah ini, tiada satupun aktivitas ataupun kegiatan kita yang mampu menghalangi ibadah kepada Allah. Apalagi di dalam beribadah ada yang namanya ibadah mahdhah yang hubungan langsung dengan Allah, seperti sholat, puasa, zikir dan sebagainya. Begitu juga yang qiraah. Ketika aktivitas kita, ketika jabatan kita, ketika kekayaan kita menghalangi ibadah kepada Allah, semua itu tidak bisa jadikan alasan nanti yaumil hisab di hadapan Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna Allah ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnas, ala arba'ati ajnasin minas, alal aghniyai bi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, wa alal abidi bi Yusuf alaihi salam, wa alal marda bi Ayyub alaihi salam, wa alal fuqara'i bi Isa alaihi salam. Diterima hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna Allah ta'ala yahtaju yawmal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati bi arba'ati anfusin, dengan 4 jiwa, ala arba'ati ajnasi minanas, kepada 4 jenis golongan manusia. Yang pertama, kata Rasulullah, alal aghniyai bi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Pertama adalah dengan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Yang kedua, wa alal abidi bi Yusuf alaihi salam. Yang kedua adalah dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa alal marada, dan juga orang yang sakit, bi Ayyuba, dengan Nabi Ayyub alaihi salam. Wa alal fuqara, dan orang-orang yang fakir nanti dengan Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama adalah Allah memberikan hujah, alasan
kepada orang-orang yang kaya yang dengan kekayaannya itu menghalangi ibadah kepada Allah. Wa 'alal aghniyai bi Sulaiman bin Daud, yakni dengan Nabi Sulaiman bin Daud. Kan yakul lahum, sebenarnya Allah nanti sampaikan kepada mereka orang-orang yang kaya tapi kekayaannya itu menghalangi ibadah kepada Allah. Allah berkata, lima taraktumul ibadah, wahai orang-orang yang kaya, wahai orang-orang pejabat, kenapa engkau meninggalkan ibadah kepada Allah? Fa in qalu, seandainya mereka berkata, nahnu mas'uluna bil amwal wa bil mamluka, ya Allah, nahnu mas'uluna, kami selama ini mas'uluna, sibuk ya Allah, bil amwal dengan harta, wa bil mamluka dengan kekayaan kami. Qala Allahu lahum, sehingga Allah berkata kepada mereka, fa ayu mamlukatin akbaru min mamlukati Sulaiman wa ayu malin akbar min mali. Kata Allah, wahai dengarkan orang-orang yang kaya, yang engkau sibuk dengan kekayaannya, engkau lupa ibadah kepadaku. Kata Allah, fa ayu mamlukatin, maka kekayaan mana akbaru min mamlukati Sulaiman, daripada besarnya kekayaan Nabi Sulaiman. Kekayaan siapa selama ini yang lebih besar daripada kekayaan Nabi Sulaiman? Bahkan kerajaan mana selama ini yang lebih besar daripada kerajaan Nabi Sulaiman? Bahkan kata Allah, wa ayu malin aktsar min mali, dan juga harta yang mana yang lebih banyak daripada harta Nabi Sulaiman. Wa huwa lam yatrukul ibadah, dan Nabi Sulaiman tidak meninggalkan ibadah. Ketika seorang hamba kalau berkekayaan luar biasa, kekayaannya menghalangi ibadah kepada Allah, bahkan semakin jauh kepada Allah, dan dia berkata kepada Allah, ya Allah, kekayaanku menyibukkanku sehingga aku tidak beribadah kepada Allah. Maka ketika Allah hujah dengan Nabi Sulaiman, mereka tidak bisa berbuat apa. Dalam pengertian kekayaan, jabatan, harta yang kita sibuk dengannya sehingga meninggalkan ibadah kepada Allah, nanti di hari kiamat tidak akan bisa dikatakan alasan. Itu semua dijadikan untuk menghalang ibadah kepada Allah. Hadirin sidang sum'ah rahimahullah. Yang kedua adalah wa 'alal abidi bi Yusuf alaihissalam. Dan nanti abid, kalau abid dulu adalah manusia belia. Kalau mungkin sekarang abid tidak ada, bisa jadi makna abid adalah seorang pembantu atau juga seorang karyawan suatu perusahaan besar umpamanya. Nah, walal abid bi Yusuf alaihissalam, maka Allah akan menghujah, memberikan alasan kepada mereka sebagaimana ibadahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kan yaqulu lahum lima taraktumul ibadah, wahai engkau hamba-hamba sahaya, engkau pembantu-pembantu, kenapa engkau dengan kesibukanmu meninggalkan ibadah kepadamu? Fa in qalu, kemudian seandainya mereka berkata dan menjawab, nahnu mas'uluna bi khidmati sadatina, ya Allah, aku ini sibuk bi khidmati sadatina, untuk meladeni, tunduk kepada atasanku, tunduk kepada bos-bosku, sehingga aku tidak kesempatan untuk beribadah kepadamu. Qala Allahum, maka Allah menjawab, abdi Yusuf tahta aziz Misr, hambaku Nabi Yusuf alaihissalam tahta aziz Misr, di bawah kekuasaan Aziz. Aziz adalah nama seorang petinggi waktu itu, Misr di Mesir. Wa imra'atahu, dan di bawah kekuasaan istrinya Aziz waktu itu. Wa huwa, maka di beliau Nabi Yusuf alaihissalam lam yatrukul ibadah, lam yatrukul ibadah, beliau tidak berikan ibadah. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau pernah menjadi seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan Aziz waktu itu dan istrinya. Beliau menjadi budak waktu itu, bahkan dijual belikan waktu itu. Tapi beliau waktu itu tidak meninggalkan ibadah. Makanya kesibukan apapun kita sebagai apapun saat ini,
sebagai karyawan atau sebagai apapun saat ini, maka kesibukan itu jangan sampai meninggalkan kita ibadah kepada Allah. Karena semua itu tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, wa'adal marada bi Ayyub alaihissalam. Nanti akan dihujat orang-orang yang sakit ketika dengan sakitnya meninggalkan ibadah kepada Allah dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Kan yaqulullahu lahum, seperti bagaimana Allah berkata kepada mereka, lima tartumul ibadah, wahai orang-orang yang sakit, yang Allah uji dengan derita, yang Allah uji dengan rasa sakit, kenapa engkau meninggalkan ibadah kepadaku? Fa in qalu, kalau seandainya mereka menjawab, nahnu marda, ya Allah, aku tidak sholat, aku tidak ibadah kepadamu karena aku sakit ya Allah. Qala Allahu lahum, maka Allah menjawab dengan perkataan mereka, abdi Ayyub, hambaku Ayyub alaihissalam, maradan syadidan. Nabi Ayyub alaihissalam sakit yang luar biasa, wa huwa lam yatruk al ibadah, sedangkan Nabi Ayyub tidak sedikit pun bergeming untuk menegakkan ibadah. Dalam pengertian sakitnya kita sedang diuji oleh Allah dengan kesakitan umpamanya, kita berbaring umpamanya sakit, maka sakitnya itu tidak jadi alasan untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Kondisi apapun kita, ibadah suatu kewajiban. Sakit sekalipun jangan sampai meninggalkan kita untuk beribadah kepada Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang keempat, wa'alal fuqara bi Isa, kata Rasulullah. Yang keempat nanti orang-orang yang fakir dengan kefakirannya mereka meninggalkan ibadah kepada Allah, maka akan dihujat dengan Nabi Isa alaihissalam. Qadiyallahu alahum, sebagaimana Allah berkata kepada mereka, lima tartumul ibadah, wahai orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, kenapa engkau meninggalkan ibadah kepadaku? Fa in qalu, kalau seandainya mereka berkata, nahnu mas'uluna bi masyaratil faqri, ya Allah, nahnu mas'uluna, kami ini sibuk bi masyaratil faqri, karena beratnya kefakiran, karena sulitnya hidup, karena sulitnya mencari nafkah, ya Allah, sehingga kami meninggalkan ibadah kepadamu. Maka qala Allahu lahum, Allah berkata kepada mereka, abdi hambaku Isa abqaru man fil ardi. Nabi Isa alaihissalam adalah abqaru man fil ardi, orang yang paling fakir. Ini sigatnya mubalagh, bukan fakir, abqaru. Jadi orang yang paling fakir fil ardi, di muka bumi ini. Bahkan wa huwa lam yamlik syai'an minad dunya, sedikit Nabi Isa alaihissalam tidak memiliki yang namanya dunia. Falisahu baitun, Nabi Isa tidak mempunyai rumah, wala malun, harta pun tidak punya, wala zaujatun, bahkan istri pun Nabi Isa tidak punya. Tapi wa huwa lam yatruk al ibadah, Nabi Isa tidak meninggalkan ibadah. Dalam pengertian kefakiran kita, kesibukan kita, kekayaan kita, sakit kita, jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah. Karena semua itu tidak bisa jadikan alasan nanti di hadapan Allah ketika kita meninggalkan ibadah kepada-Nya. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya, khususnya buat khotib, umumnya buat kita sekalian. Barakallahu li wa lakum. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulilladzi amarna bil i'tisam bihablillah wa la ibti'adi anil 'adatil jahiliyyah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.